Baik, saya izin berikut ya teman-teman. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Seperti tadi Bu Yeni sampaikan, mungkin saya akan mengampu mata kuliah praktikum ini walaupun secara administrasi teman-teman ngambil di semester itu Bu Yeni ya, Bu Yeni sendiri. Cuman nanti secara teknisnya nanti akan saya ngampu. Mungkin teman-teman ini angkatan 2021 ya? Kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? 2021 kan Betul, ya? Mas. Iya, Oke, Mas. 2021 kita santai aja ya. 2021 aku pertama kali masuk kelas sebagai ini ya, instruktur di sini ya. Soalnya tahun lalu itu aku terakhir ngajar itu 2020. Angkatan 2020, sorry. Angkatan 2020 semester 6 ACPJ, sekarang berarti angkatan 2021 kalian baru yang pertama ya saya ampuh. Oke, perkenalan mungkin bagi teman-teman yang belum kenal sama saya, nama saya Calvin. Jadi saya itu sebenarnya cutting kalian. Jadi kita santai aja, cutting angkatan 2018. Saya 2018 sudah lulus S1 2022 kemarin, lulus S2-nya 2023. Terus di tahun ini saya akan bantu departemen di beberapa mata kuliah. Nah, salah satu adalah praktikum survei kadastral. Di ini ya, di semester 6 nih survei kadastral sama Mas Ali. Nah, Mas Ali nanti kalian bakal ketemu juga di ACPJ ya. ACPJ kan ngambil semester ini kan. Nah, itu ntar ketemu juga. Itu harusnya saya itu. Cuman karena Pak Sigit salah plot, jadinya saya yang karto, Mas Ali yang CPJ. Harusnya saya yang ambil CPJ. Soalnya sudah 3 kali saya jadi asisten CPJ. Jadi udah di luar kepala. Cuman ya itu salahkan. Jadi ya di semester 6 ini saya cuman ketemu kalian angkatan 2021 di mata kuliah ini doang kayak di mata kuliah praktikum surkat. Sisanya ketemu sama anak 2022. Karto, Grafkom, Prokom ya, Prokom 2023 berarti. Nah, itu sebagai pengantar. Jadi, misal ketemu di kampus, ya sapa aja. Saya juga masih teman kalian, masih sepantaran kita. Aku juga masih kenal beberapa orang di antara kalian ini, beberapa doang ya. Yang ketua KM, yang kadep-kadep KM, ini masih kenal aku. Ada Roy, ada Aziz. Perasaan tadi kita ketemu di SGLC. Udah kenyang belum? Tadi ambil berapa banyak tadi, Roy? Aziz? Alhamdulillah kenyang, Mas. Alhamdulillah ya, sama Hiatma gitu tadi. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, tadi Menteri ATR BPN Pak Hadi itu ke kampus dan memberikan kunjungan lah ke departemen kita, ke teknik geodesi. Terus tadi ada foto-foto juga itu sama Roy dan lain-lain. Ya itu tadi Pak Menteri bilang bilang eh, menunjukkan apa impresi yang positif lah di departemen kita. Semoga ke depannya memberikan banyak support ke Departemen Teknik Geodesi, ke departemen kita. Oke, itu guys sebagai awal perkenalan kita. Oke, biasanya kalau Zoom itu, biasanya kalau aku buat Zoom itu nggak lama-lama, maksimal 1 jam. Jadi jam 2 kita harus sudah selesai wajib, karena Zoom yang lebih dari 1 jam itu nggak efektif. Pasti ngantuk ya. Oke, jadi kita langsung saja. Kita share screen ya. Ini udah terlihat belum ya? Udah, Mas. Oke, oke. Selamat datang di praktikum survei kadastral. Nah, tadi seperti yang Bu Yeni sampaikan, dulu banget ya, malah pas zamanku dulu itu surkat itu nggak ada. Ini kan matkul baru ya. Dulu itu namanya SMIP, Survei dan Manajemen Informasi Pertanahan. Nah, sekarang dipecah, survei ya survei, terus informasi pertanahan itu di matkul yang lain. Mungkin kalian matkulnya namanya SIP, ya, Sistem Informasi Pertanahan atau Sistem Kadaster gitu. Jadi kalau yang di sini, yang shortcut ini, itu memang fokus ke surveinya aja. Kita ngambil data-data biang tanah di lapangan, melakukan pengukuran TDT, gitu-gitu. Jadi benar-benar survei kita melakukan pengukuran lah. Nah, ntar mungkin di mata kuliah lain yang sistem informasi pertanahan kalau nggak salah, itu baru kita ngolah data, kayak basis data pertanahan, terus informasi atribut pertanahan gitu-gitu. Jadi kalau dulu pas zamanku itu masih digabung jadi satu. Sekarang udah dipisah, terus praktikum sama teorinya dipisah lagi. Kalau dulu kan digabung. Nah, itu tadi yang Bu Yeni sampaikan kayak gitu. Dulu tuh bergabung gitu. Oke, saya ini kok nggak mau turun ya? Nah, nah, yang ngampu itu Bu Yeni sebagai penanggung jawabnya, terus yang kelas A itu saya, yang kelas B itu nanti praktikumnya sama Mas Ali. Oke, seperti matkul-matkul lainnya, untuk media pembelajaran, baik tugas, materi, kuis, atau apapun itu,
Nanti saya akan share-nya di Elok, teman-teman. Jadi baik apa tugas, kumpulan itu semua di-share di Elok. Sekarang mungkin teman-teman bisa buka Eloknya, terus cari mata kuliah praktikum survei kadastral. Kodenya ini teman-teman, Prak Surkat. Nah, enrollment key-nya surkat underscore A underscore 2024. S-nya gede, A-nya gede. Ini tak tulis di chat ya. Surkat underscore A underscore 2024. Oke, monggo itu di join dulu. Ini coba tak cek ya di tuh. Baru dua lagi. Ada kendala nggak ya teman-teman? Surkat. Nggak salah PW kan ya? Oh, bisa join nggak ya teman-teman ke grupnya? Biasanya soalnya langsung banyak gitu. S-nya gede. Prak Surkat. Nah, ini juga dibilang teman-teman tadi yang nggak datang, ada beberapa orang yang nggak datang, dibilang disampaikan untuk segera masuk grup, grup masuk Elok, sorry, segera masuk Elok dengan nama matkulnya itu praktikum survei kadastral. Nah, terus enrollment key-nya surkat underscore A underscore 2024. Ini teman-teman, ada yang kesulitan masuk? Ada yang nggak bisa? Di chat juga nggak apa-apa. Chat personal ke aku. Oke, gitu ya. Sudah 20 orang. Jangan lupa ntar disampaikan ke teman-temannya. Nah, setelah teman-teman masuk grup, nanti teman-teman bisa lihat untuk tiap minggunya itu ntar kita ngapain, kita belajar apa. Dari minggu 1 sampai minggu 14 sebenarnya sudah ada. Cuman ini tak hide dulu, minggu 2 dan seterusnya. Jadi biar teman-teman fokus tiap minggunya aja. Karena kalau langsung mikirin semua itu berat, teman-teman. Jadi kita mikirnya per minggu aja. Ini kayaknya teman-teman juga masih banyak ngambil matkul yang lain ya, yang ada praktikumnya juga. Ada yang pilihan, ada yang wajib. Jadi ya kalau bisa, kalau ada matkul yang sama saya itu, kalau bisa ya meringankan lah. Kalau bisa saya yang meringankan gitu lah, beban teman-teman nih. Oke, di minggu 1 kita hanya akan pengantar saja, pengantar materi praktikum, dan sedikit terkait TDT. Nah, TDT atau titik dasar teknik ini seharusnya sudah Bu Yeni sampaikan di kelas teorinya ya. Nah, kita akan sedikit review lah, sama ada tugas. Tugas sederhana aja sih. Ini materinya jadi bisa di-download juga, materi sama beberapa bahan. Ini udah banyak belum ya? Oke, sudah cukup banyak ya. Kita lanjut lagi di slide-nya. Oke. Nah, ini rencana pembelajaran untuk tiap minggu ya, teman-teman. Jadi kita ada 14 minggu praktikum. Nah, di minggu 1 ini kita akan belajar terkait pengantar saja, pengantar survei kadastral, pemaparan dan penjelasan sedikit terkait titik dasar teknik. Walaupun di teori juga sudah disampaikan ya, cuman kita review lagi biar teman-teman makin ingat lah, makin paham. Terus minggu 2 kita sudah masuk lagi ke kampus ya teman-teman, kita melakukan survei pendahuluan. Nah, jadi ini kayak yang namanya survei ya, survei terrestrial 1, 2, 3, surek, surtam, terus KK, lagi ya matkul-matkul yang lab IUT. Nah, kita akan melakukan survei di teknik teman-teman. Jadi nanti setelah praktikum ini selesai, monggo bisa dibagi eh sebentar. Kalau pembagian kelompok kayaknya kalau pembagian kelompok kakak dulu dibagi atau gimana ya? Atau waktu survei terestris itu dibagi sama asisten atau teman-teman bagi sendiri biasanya?
Bagi sendiri aja, Bagi Mas. sendiri ya? Oh, oke. Siap. Oke, ntar berarti kita pembagian kelompok lagi sama mungkin ada tugas. Soalnya kalau dulu, oke nggak apa-apa sih. Ya itu spoiler aja soalnya. Jadi nanti setelah kita dapat kelompok, hari ini minggu depan kita melakukan survei pendahuluan. Nanti tiap kelompok akan dibagi lokasinya di ini, di teknik. Jadi mungkin ada yang dapat di sini, di geodesi, di DTMI, di geologi dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuan akhirnya adalah nanti di setiap lokasi yang dibagi itu kita akan melakukan pengukuran bidang tanah, teman-teman. Jadi bedanya apa antara survei terestris 1, 2, 3, terus rekayasa, terus ini survei kadastral. Nah, di survei kadastral ini kita fokusnya ke bidang kadaster, bidang kadastral. Nah, ini yang teman-teman BPN kita lakukan tiap hari. Kita melakukan pengukuran bidang tanah. Jadi ntar kita punya bidang tanah, kita ukur di sini. Teknologinya apa? Teknologinya sama yang kayak survei terestris, yakni menggunakan total station, menggunakan pita ukur, menggunakan GPS. Nah, mungkin cuma ada sedikit yang beda ya. Kalau kayak Sutris 1, 2, 3 kan kita tujuan akhirnya membuat peta situasi ya. Peta situasi itu peta yang menggambarkan keadaan detail suatu wilayah. Nah, kalau peta per bidang tanah ini yang kita buat, itu cukup bidang tanahnya aja. Jadi bidang tanah, terus objek-objek yang penting. Jadi kayak jalan sama landmark gitu doang. Jadi mungkin teman-teman yang masih di rumah dan punya sertifikat tanah, itu bisa lihat teman-teman di gambar ukurnya itu ada kayak apa ya, kayak gambar bidang tanah rumah kita. Nah, itu simple kan ya, cuma jalan sama bidang tanah doang. Nah, itu yang pengen kita buat di survei kadastral ini. Oke. Nah, survei lanjut minggu 3 4 itu kita melakukan pengukuran TDT Orde 4. Nah, TDT ini namanya titik dasar teknik kepanjangan, teman-teman. Nah, kalau di Sutris itu mungkin kita kenalan namanya titik kontrol. Jadi kita buat titik kontrol, terus baru kita ngukur detail di lapangan. Kalau kakak, ini teman-teman sudah kakak kan? Kakak itu poligon utama, diukurnya pakai GPS. Jadi teman-teman yang tim polut di sini, harusnya sudah paham nih, cara ngukur pakai GPS. Ukur pakai GPS, pakai jaring statik, ya nanti dari GPS ini kita buat poligon. Nah ini sama persis nih, jadi kita ngukur TDT Orde 4, ini pakai GPS nanti, terus baru titik perapatan, pakai TS. Nah, sudah buat titik perapatan, poligon terbuka terikat sempurna nih, kita baru ngukur bidang tanah. Tiap orang itu harus ngukur satu. Jadi misalnya satu kelompok itu 5 orang ya. 5 orang satu kelompok nih ditugaskan mengukur bidang tanah di lokasi geodesi misalnya. Geodesi sama sebelah mungkin RC. Nah nanti bagi-bagi tuh. 5 orang ini mungkin mendesain ya simulasi aja. Bidang tanah itu di mana aja. Jadi per orang itu ada satu gambar ukur. Terus minggu 7 itu pengukuran situasi. Jadi tadi yang tak bilang, selain bidang tanah, juga ada jalan, juga ada kayak objek penting lah yang ada di gambar ukur tersebut. Baru minggu 8 9 UTS, dan lanjut ke setelah UTS. Jadi fokus kita sebelum UTS itu adalah kita mengukur bidang tanah. Untuk mengukur bidang tanah, kita harus buat ini titik perapatan dulu. Untuk mengukur titik perapatan, kita harus mengukur TDT dulu. Jadi urutan gitu teman-teman. Ukur TDT, titik perapatan, buat gambar ukur. Di gambar ukur inilah kita gambar bidang tanah kita. Terus setelah gambar ukur ada, kita satukan jadi peta bidang tanah. Nah, urutannya seperti itu ya. Untuk sebelum UTS. Jadi fokus kita survei. Benar-benar survei. Survei meneh ya. Oke, minggu 10. Minggu 10 pembuatan peta bidang tanah. Jadi ini peta bidang tanah ini kayak gambar ukur yang digabungkan jadi satu. Jadi teman-teman kan tadi tak bilang satu orang satu gambar ukur. Nah, dalam satu kelompok itu berarti ada 5 ya, 5 gambar ukur ya. Ada 5 bidang, sorry, 5 bidang digabungkan jadi satu. Nah, itu jadi namanya peta bidang tanah. Peta yang menggambarkan kumpulan-kumpulan bidang tanah. Gitu. Terus minggu 11 12 rekonstruksi dan pengambilan batas. Nah, di materi ini kebalikan ya teman-teman. Kalau sebelum UTS tuh kita punya bidang tanah, kita ukur bidang tanahnya. Minggu 11 12 semisal ada bencana, ada suatu kondisi sehingga bidang tanah itu hilang. Tapi kita punya datanya nih di BPN. Kita pengen bawa balik dari data BPN ke dunia nyata. Nah, itu pakai
pengambilan batas. Nanti konsepnya gimana ya? Teman-teman udah tahu lah pakai stack out gitu-gitu. Kita kembalikan dari data kita ke lapangan. Bisa pakai TS, bisa pakai GPS juga bisa. Ya sama kayak stack out lah, mirip-mirip. Terus minggu 13, pemberian dan transformasi sistem koordinat. Nah, mengapa kita juga pelajarin ini? Karena di bidang kita, SIK itu seperti umumnya geodesi, itu kita biasanya pakai UTM ya teman-teman. Udah fasih lah, kita pakai UTM di Jogja 49S. Terus, kalau misalnya di BPN, itu agak lain dia. Dia sistemnya dia bukan pakai UTM, tapi mungkin teman-teman udah tahu ya, dia pakai TM3. Kalau UTM, dia membagi per zona itu 6 derajat. Kalau TM3, dia per 3 derajat. Jadi lebih kecil lagi. Nah, kita belajar bagaimana mentransformasi dari UTM ke TM3 dan juga sebaliknya. Teman-teman udah pernah dapat nih di Propet. Ya, kalau di Propet kan susah ya. Rumusnya panjang ya dengan Pak Rohmat ya. Kalau di sini ya kita praktisnya aja ya. Pakai QGIS atau apa kan langsung bisa ditransform itu. Oke, minggu 14 mengevaluasi peta bidang tanah dari foto udara. Nah, ini teman-teman nanti bisa buka di Peraturan Menteri Agraria bahwa selain kita melakukan pengukuran bidang tanah secara terestris kayak gini, ini terestris semua nih, kita bisa mengukur bidang tanah tuh dengan metode foto udara sebenarnya teman-teman. Jadi foto udara, block adjustment dan lain sebagainya diperoleh ortofoto. Nanti dari foto udara itu didelineasi. Oh, bidang tanah saya di sini nih. Sepakat nggak tetangganya? Tak, sepakat ya udah. Nah, kita mengevaluasi peta bidang tanah itu dari foto udara. Ini salah satu contoh bagaimana bidang tanah itu bisa delineasikan lah, selain dengan terestris. Jadi di peraturan itu ada tiga sebenarnya. Ada terestris, ada foto udara, ada satu lagi ekstra terestris itu pakai GPS. Cuman ya konsepnya sama-sama kayak ini nih. Intinya teman-teman pakai GPS RTK udah itu doang bidang tanah di GPS RTK. Minggu 15-16 kita belajar block adjustment. Data bidang tanah dengan perekat. Nah, ini plugin di QGIS yang merekatkan antar titik-titik batas bidang tanah. Sebenarnya bukan batas juga sih, cuman ya apa ya? Nanti teman-teman tahu sendiri lah. Perekat ini fun fact-nya adalah dibuat oleh teman angkatan saya, anak 18 ini yang buat atas nama Sandi sama Ali, dua-duanya adalah programmer yang jago. Ini plugin ini teman-teman, plugin di QGIS. Kayaknya teman-teman udah ngambil pemrograman spasial kan ya? Ada belajar kan cara membuat plugin di QGIS. Nah, ini plugin di QGIS, kita bakal pakai ini yang buat teman saya nih, Sandi sama si Ali. Oke, itu materinya akan disampaikan untuk tiap minggu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini komponen penilaiannya. UTS 30%, UAS 30%, hasil praktikum 40%. Nah, jadi karena hasil praktikum di sini lebih tinggi, jadi ya teman-teman usahakan untuk laporan atau tugas tiap mingguannya itu lebih dimaksimalkan lah. Ini aku Mas Ali juga masih mendiskusikan dengan Bu Yeni, apakah kita perlu ujian kayak kelas teorinya, karena kan kelas praktikum ya, atau kita cukup buat laporan atau kayak mini project gitu sebagai nilai UTS-nya. Jadi misal minggu 1 sampai 7 ini kan endingnya 1 ya, cuman dalam satu kesatuan. Jadi ngukur TDT, ngukur titik perapatan, ngukur bidang tanah, disatukan jadi sebuah laporan akhir untuk mini project UTS. Cuman ini masih didiskusikan ya, apakah kita akan ujian tulis kayak teori atau ya kayak gini doang. Harapannya kayak gini ya biar enak, nggak perlu buat soal juga. Oke, saya. Nah, itu terkait materi per minggu dan juga komponen penilaian. Oke, CPMK. CPMK mata kuliah. Ini harus tak sampaikan ya, soalnya minggu 1 ya. Soal, kalau kelas-kelas lain juga harus dijelaskan nih harusnya. CPMK, ini apa yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini? Yang pertama, menjelaskan merancang kegiatan survei pemetaan di bidang kadastral. Jadi bukan lagi di bidang topografi,
kayak kita buat peta situasi, tapi sekarang lebih berfokus di bidang kadastral. Nah, ini yang teman-teman BPN kerjakan lah di tiap daerah kan ada kan melakukan pemetaan sistematik lengkap PTSL, ada juga pemetaan tanah kota lengkap PTKL yang sekarang lagi on fire nih, Trias nih lagi banyak. BPN tuh sekarang tuh lagi ini ya, lagi apa ya kayak dibilang ya, menggenjot ya. 10 kota besar lah, 10 kota besar itu biar terintegrasi data bidang tanahnya secara lengkap, nggak cuma lengkap, nanti bidang tanahnya itu juga ada LOD-nya. Nah, ini sebenarnya spoiler sedikit sebenarnya. Ini yang aku lakukan sama tim di sini, tim yang di kampus ini adalah membuat bidang tanah itu nggak cuma peta doang, cuman ada 3D-nya gitu lah. Cuman ini ya mungkin baru diterapkan di BPN Indonesia tuh baru berapa tahun lagi tuh. BPN aja belum kelar ini menyelesaikan bidang tanah. Oke, yang kedua, menjelaskan penyelenggaraan pendaftaran tanah, baik pertama kali maupun pemilihan data. Nah, kita kayaknya fokusnya ke sini ya, pendaftaran tanah pertama kali ya. Ketika ada teman-teman jadi BPN nih, survei BPN, ada orang request saya mau buat sertifikat bidang tanah. Tanah saya di sini-sini. Nah, teman-teman harus melakukan pengukuran karena di pengukuran ini nanti diterbitkan sertifikatnya, surat ukur dan lain-lain sebagainya. Terus pengukuran TDT ini yang kita lakukan, bidang tanah dan rekonstruksi batas. Tadi ada di materi ya, minggu 34, 567, ini 89. Gambar ukur itu sket apa ya? Kertas di mana kita gambar bidang tanah kita, terus pemetaan kadastral mengacu nah ini ya, TM3 ya. Nah, makanya tadi kita belajar sistem koordinat. Terus mengaplikasikan berbagai metode dan teknologi. Nah, ini yang mengakomodir yang ini tadi, foto udara sama yang block adjustment. Nah, jadi dari materi-materi ini harapannya bisa memenuhi CPMK-nya. Jadi teman-teman lulus mata kuliah ini ya langsung bisa jadi surveyor yang dibutuhkan lah di BPN misalnya. Begitu. Oke, ada lagi yang kelewat nggak ya? Sebentar. Hmm, 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 hmm. Oke, itu dulu sih sebagai awal kayak materi kuliahnya apa aja, CPMK, terus apa lagi tadi yang tak sebut ya, komponen penilaian, terus apa lagi ya? Kayaknya itu sebagai sebagai opening. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Kalau misalnya kecepatan, ini ada recordnya ya teman-teman. Ntar tak upload di YouTube, terus linknya tak taruh di Elok. Belum ada yang penting kok teman-teman. Baru awal-awal. Ada yang ingin tanya? Chat personal ke aku juga nggak apa-apa. Di chat, meeting chat. Nggak usah ke everyone. Belum ada? Kadasar 3D. Nah, jadi ini pertanyaan bagus nih dari Dul Gafur. Nah, untuk sekarang, LOD yang dikejar oleh BPN itu LOD 1. Kok kan sudah tahu LOD nih? Gak jago ya. Anak-anak 2021. LOD itu kalau yang belum tahu tuh level of detail, teman-teman. Itu tingkat kedetailan suatu bidang model 3D. Nah, di BPN yang sekarang dikejar itu LOD 1. Nah, LOD, jadi kan kita tuh sekarang tuh ya di bidang tanah itu masih LOD 0 ya. Jadi kita buat peta, ya teman-teman cek aja lah di sertifikat tanah punya orang tua teman-teman lah di rumah kalian masing-masing. Itu kan masih kayak gambar ini ya, yang LOD 0 ya. Benar-benar kotak dua dimensi, nggak ada tingginya lah. Nah, sekarang yang akan dikejar oleh BPN itu LOD 1 di 10 kota besar di Indonesia. Nah, bagaimana kita melakukan LOD 1? Ya sebenarnya kan mengekstrud atau meninggikan ya dari LOD 0 itu ditinggikan ke atas. Nah, tingginya ini berapa? Tingginya ini diperoleh dari DSM kurang DTM. Nah, cara memperoleh DSM DTM itu dari mana? Itu diperoleh dari foto udara. DSM ketemu foto udara, di ground filtering ketemu DTM, itu ketemu tingginya. Nah, bidang tanahnya ntar dinaikkan ke atas. Nah, itu yang dikejar sama LOD 1. Dikejar BPN sekarang tuh LOD 1. Cuma mungkin di 5 tahun lagi, mungkin 2028 atau berapa, kita mau fokus ke LOD 2. Nah, jadi teman-teman nggak rugi lah belajar survei kadastral atau main di pemetaan kadastral ini karena BPN itu pengen pengen apa ya? Pengen maju terus lah. Jadi dari LOD 1, LOD 0 tuh ntar LOD 1, LOD 2. Nah,
tugas sejak sejak tahun lalu aku sama tim beberapa orang yang di sini kami buat tim namanya tim Geo AI, Geo Artificial Intelligence. Itu tujuannya satu, bagaimana kita mempercepat dari LOD 0 ke LOD 1 ke LOD 2 itu secara otomatis. Jadi nggak perlu pakai manual gitu lah, aplikasi manual dan lain sebagainya, tapi dilakukan secara deep learning. Mungkin teman-teman pernah dengar pakai machine learning, deep learning, kita buat algoritmanya, bagaimana itu bisa dilakukan secara otomatis. Nah, jadi yang BPN kejar sekarang itu LOD 1 sebenarnya, teman-teman. Terus baru LOD 2. Ini nice question dari siapa ya? Dari Abdul tadi ya? Abdul Ghafur. Nah, sebenarnya aku tuh pengen masukin materi terkait 3D Cadastre sebenarnya, teman-teman. Di sini nggak ada tadi 3D Cadastre ya. Nah, harusnya tuh tak masukin di sini, di antara dua ini. Salah satunya itu 3D Cadastre. Soalnya tahun lalu itu ada 3D Cadastre. Karena memang lagi on fire lah. Cuman dari Bu Yeni itu menyampaikan ya yang ini aja nanti block adjustment. Nah, yang block adjustment ini menurut aku juga lagi tren juga sebenarnya, lagi on fire juga. Karena banyak kalau sekarang itu baru Jakarta yang sudah di block adjustment ya, lengkap. Kota-kota lain itu belum. Nah, ini juga lagi sebenarnya penting juga sebenarnya. Jadi ya ya nanti kalau misalnya ada waktu, teman-teman pengen 3D Cadastre, ntar tak ajarin. Itu juga lagi bener lagi on fire sebenarnya. Benar ini. Thank you Abdul Ghafur pertanyaannya. Ini ada lagi. Mau nanya jumlah anggota tiap kelompok berapa? Oke, ini ntar tak jelasin ya. Soalnya di sini ada penugasan. Ada kok maksimal anggota 5. Cuma ini belum sampai sini dulu. Buat yang nanya. Ini namanya tidak mau disebut nih. Dia nanya anonim. Oke, belum ada tanya dulu. Oke, kita lanjut. Kasih dulu sedikit ya teman-teman. Masih ada berapa waktu nih? Oke, masih ada 15 menit ya. Pengukuran dan pemetaan kadastral. Nah, pengukuran kadastral itu apa? Pengukuran kadastral adalah pekerjaan pengukuran dalam proses pendaftaran tanah. Kita mendata tanah bidang begitu. Nah, mengapa tanah ini perlu didaftarkan, didata, dan lain sebagainya? Karena teman-teman tahu bahwa ruangnya terbatas. Space atau ruangnya terbatas. Bidang tanah itu terbatas. Apalagi dengan kemajuan, semakin banyaknya jumlah penduduk, bidang-bidang tanah itu kan semakin sedikit ya. Jadi perlu dilakukan pendataan biar administrasinya rapi dan lain sebagainya. Dan kenapa perlu didatakan dan didaftarkan dengan baik? Karena bidang tanah ini eh, salah satu sumber konflik ya teman-teman. Keluarga itu bisa pecah karena bidang tanah. Oh ini bidang tanah saya nih, bidang tanah saya nih. Abang sama adik, kakak sama adik, mas sama mbak bisa berantem gara-gara bidang tanah. Jadi kita harus geodesi itu punya peran sangat penting nih dalam menjaga kerukunan keluarga. Nah, itu penting banget ya kan, menjaga kerukunan keluarga. Jadi teman-teman harus bisa melakukan pengukuran dengan baik, memetakan batas dengan baik, jadi nggak terjadi hal-hal konflik seperti ini. Karena bidang tanah ini sangat sensitif teman-teman, sangat-sangat sensitif. Ya itu tadi kayak antar desa bisa berantem, antar keluarga itu juga bisa berantem karena bidang tanah. Jadi kita di sini belajar bagaimana cara melakukan pengukuran dalam rangka pemetaan bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah. Nah, pengukuran ini mempunyai aspek legal. Jadi yang teman-teman pelajarin selama ini survei raster 1 itu kan biasanya peta yang memiliki akurasi geometri yang tinggi ya. Jadi skala FL-nya mungkin 1:100.000 misalnya. Sangat-sangat teliti gitu. Peta ini memiliki akurasi geometri yang sangat baik. Yang mana peta ini bisa digunakan untuk teman-teman kita yang lain misalnya untuk sipil dan lain-lain, untuk konstruksi, untuk perencanaan dan lain-lain. Nah, agak beda sedikit dengan peta bidang tanah. Peta bidang tanah itu punya aspek legalitas, aspek hukum. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa ke ranah hukum, jadi makanya gitu ya, misalnya ada orang nuntut kita, oh ini tanah saya ini, mana buktinya, mana gambar ukurnya, mana surat-surat sertifikatnya mana. Nah itu kan, karena dari sini kita punya kayak 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 surat yang ada dasar hukumnya gitu lah. Oh ini tanah punya saya gitu loh. Jadi ada aspek legalitas di sini. Beda dengan peta yang tadi yang situasi dan lain-lain sebagainya, topografi. Karena mereka ngejar ketelitian buat konstruksi, perencanaan. Kalau di sini, selain dia bagus menunjukkan representasi muka bumi, dia juga punya aspek hukumnya. Ada kaitan yang sangat kuat lah antara bidang tanah ini dan yuridisnya.
Makanya di sini di survei kadastral teman-teman cek di ELOK itu kok ada peraturan menteri agraria, ada peraturan menteri ATR BPN, petunjuk teknis PML, PP. Nah, ini kan peraturan-peraturan semua. Ini mana geodesinya? Nah, ternyata karena apa yang kita ukur di lapangan, gambar ukur bidang tanah ini nggak cuman geometrinya aja, tapi ada hukumnya, ada aspek legalitasnya. Dan ngukurnya itu pun jangan salah-salah, jangan sampai kita apa ya lebih lebar atau lebih kecil bidang tanahnya karena kita bisa dituntut nih teman-teman. Nah ini agak hati-hati teman-teman kalau jadi surveyor BPN karena kalau bidang tanahnya bermasalah kita sebagai surveyor itu dipanggil sebagai saksi kan. Ini kamu sengaja nih kecilin atau gedein bidang tanah itu bisa itu teman-teman. Jadi hati-hati ya dalam pengukuran kadastral ini benar-benar teliti. Oke, ini dasar hukumnya cukup banyak. Ada tadi Undang-Undang Agraria, Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2011 tentang rusun. Nah, ini terkaitannya dengan kadastar 3D ya. Rumah susun ya. Rumah susun kan kadasternya bukan lagi 2D tapi 3D, sudah ke atas. SNI, JKH, JKV, PMA, terus ini untuk PTSL, ini apa? Peraturan Menteri BPN. Nah, yang tadi Menteri Menteri datang ke kampus, terus TP, peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Oke sih, kayaknya nggak perlu teman-teman hafalin semua juga. Nah, yang paling penting itu untuk minggu satu ini PMA ini. PMA, PMA sama SNI. Oke, gitu. Kita awali dengan ini kayaknya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor sekian dan PMNA, Kepala BPN nomor sekian, kegiatan pengukuran pemetaan kadastral itu terdiri dari kegiatan berikut ini. Mau di zoom ya? Zoom. Nah, yang pertama adalah kita pemetaan dulu titik dasar teknik, TDT. Maka ini sebagai pertama banget, karena ya TDT ini kayak titik kontrol lah. Kalau di peta situasi, peta topografi, titik kontrolnya. Nah, titik dasar teknik, terus baru kita melakukan peta dasar pendaftaran. Nah, ini kita bisa dari foto udara, terus pengukuran bidang dan pembuatan gambar ukur. Nah, ini termasuk tadi materi kita ya. Kita buat GU, terus setelah buat GU kita buat peta bidang, peta pendaftaran, kebutuhan surat ukur, penyimpanan. Jadi ini urutan teman-teman. Makanya kita awali minggu ini dengan yang nomor satu dulu. Pengukuran pemetaan titik dasar teknik. Minggu satu. Minggu 3, 4, sorry. Minggu 2 nanti baru survei pendahuluan. Nah, titik dasar teknik itu ya tadi kayak titik kontrol dalam pemetaan. Nah, titik dasar teknik ini ntar teman-teman bisa cek di PMNA nomor 397 itu ada file di ELOK teman-teman di bab 2 terkait ini pengukuran pemetaan. Nah, TDT itu diklasifikasikan menurut tingkat rapatnya. Jadi semakin rapat itu semakin rendah ordenya. Jadi kalau semakin jauh itu semakin tinggi. Nah, TDT orde 2 kerapatan 10 kilo, orde 3 itu lebih rapat lagi 1 sampai 2 kilo, orde 4 itu 150 meter. Nah, nanti yang kita lakukan di praktikum itu yang orde 4 teman-teman. Karena kalau yang orde 3 ini agak sulit nih teman-teman. Satu kelompok ukur di sini di teknik. Terus kelompok lain mungkin ukurnya di kecamatan lain nih jauh nih. Di arah mungkin di Pakuwon atau di mana. Ini kan agak riskan ya bawa alat sampai di situ ya. Jadi kita langsung main di TDT Orde 4 di kerapatan 150 meter. Biar teman-teman mainnya di teknik doang nih, nggak jauh-jauh. Nah, kita main TDT Orde 4, baru dari kita buat poligon ya, mana? Poligon dari namanya titik dasar teknik perapatan. Nah, ini yang SNI. Kalau yang SNI itu sama, dia mengatur ordenya itu semakin rendah, itu semakin dekat jaraknya. Di orde 1, 2, 3, 4, nah semakin ke bawah kan semakin apa ya? Semakin kecil itu jaraknya. Nah, nanti tugas teman-teman adalah melakukan review teman-teman terkait TDT karena kita minggu depan akan merancang TDT untuk masing-masing lokasi kita akan rancang di survei pendahuluan. Jadi teman-teman harus tahu dulu TDT itu apa, jaraknya antar titik itu berapa meter dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan ada tugas terkait mereview TDT ini. Sumbernya dari mana? Dari dua ini. Ada di ELOK. MNA sama SNI. Jadi bukan yang ini ya, teman-teman. Tugasnya bukan yang ini. Ini susah soalnya. Apalagi yang ini suruh buat proposal. Tugasku dulu.
Tugasnya nanti kita akan mereview ini sama ini. Nah, ini tugasnya yang pertama adalah membuat kelompok. Nah, tadi kata temannya tadi, sorry, dibagi sendiri ya? Atau dibagiin, atau saya bagiin, asas bagiin. Gimana enaknya? Biasanya gimana ya biasanya? Gimana? Yang di chat? Dulu saudara 1, 2, 3 surat pilihan ya. 1, 2, 3 itu dibagiin asdos atau dibagi sendiri? Bagiin aja biar adil. Oke, thank you sarannya. Biasanya sendiri, Mas. Nah, aku takutnya kalau dibagi sendiri itu nggak adil ya. Maksudnya kan jumlah kalian cowok cewek aja beda ya. Masalah aku takutnya satu kelompok tuh isinya cewek semua gitu loh. Loh, cewek semua. Kalau tak gimana Vincentius? Mau ngasih pendapat tuh? Mau ngasih Maaf, dulu. ntar dulu. Oke. eh Ya itu aku takutnya kalau misalnya kalian bagi sendiri, nanti satu kelompok tuh cowok semua, cewek semua. Kalian dibagi sendiri, kalian dibagiin. Hmm, kalau misalnya yang ini tak tak minta Asdos yang bagiin, gimana? Soalnya tadi aja sih aku takutnya ntar satu kelompok itu kan maksimal 5 orang kan, ntar 5-5 cewek semua, terus ada kelompok lain yang 5 cowok semua. Soalnya kan kita survei kan, kita bawa alat, gimana? Tergantung mas. Sekarang dibagi sendiri, kadang dibagiin aja mas. Gak apa-apa mas, bagian aja. Oke dibagiin aja. Oke, nanti tak minta Asdos bagiin ya. Nanti tak buat dialog list kelompoknya, minta Asdos. Ya itu tadi, ya sebenarnya aku lebih seneng kalian buat sendiri juga. Cuma takutnya gitu loh yang tadi yang tak bilang. Eh, Soalnya kan bawa alat survei. Nah, misalnya ini nggak bawa alat, misalnya kita praktikum di lab, bagi sendiri aja, nggak masalah. 5 orang kelompok cewek semua. Cuman ini bawa alat, terus survei kan. Pengennya tuh ya kayak sutri 1, 2, 3 dulu lah. 3 cowok, 2 cewek gitu lah. Ini soalnya kalau nggak dibagi susah ya. Biar sih mengedarnya. Oke, oke, thank you. Thank you sarannya. Oke gitu ya, ntar tak bagi ya. Ntar tak minta Astos bagian, ntar cek aja di alog ya, ntar tak buat. Nah itu nanti tak bagi, nanti minggu 2 survei pendahuluan itu udah per kelompok, dan per kelompok nanti kita tak bagi lokasinya. Lokasinya di teknik kok, aman. Saya. Tapi ini minggu depan sih harusnya. Nah ini ada nanti tak kirim lah KML-nya atau di elok. Ya pokoknya tiap tiap kelompok ada lokasinya di mana. Ini jumlah ntar tak tanya Bu ini. Ya ntar tak bagi lah. Sama Astos bagi deh. Ntar tiap kelompok bakal ya survei pendahuluan di mana lokasi GPS, di mana lokasi poligon, sama bidang tanahnya lah. Jadi ntar kita minggu 2 full desain, full survei pendahuluan doang. Minggu 3, minggu 3 baru ngukur GPS, 4 poligon, 5 bidang, udah gitu. Sih kayaknya. Ya gitu ya, nanti tak bagiin. Oke, terus tugas yang kedua ini tugas individu ya, membuat review 500 sampai 1000 kata terkait TDT tadi. Jadi teman-teman bisa ambil di ELOK, ada di PMA, Peraturan Menteri Agraria 397 sama SNI JKH. Jadi membuat review itu, jadi ya nggak perlu lapor kayak format laporan ya teman-teman. Nggak suka yang formal banget. Kita simple aja, santai. Nama, NIM, tugas review sesuai dengan dasar minggu 1 langsung. Titik dasar teknik adalah apa, ordernya apa, kerapatannya gimana, terus gimana gimana lah. Ini 500 kata, terus biasa digunakan di mana, untuk apa, di mana gitu-gitu. Ini ada di elok ya bahannya teman-teman. Ini nih. Ini cari aja ya di sini titik dasar teknik banyak loh. Nah, ada 70, 85 loh. Nah, teman-teman bisa dibahas lah gimana ini.
TDT orde berapa gimana, TDT orde gimana gimana. Ini ada penomoran TDT juga nih. Nah ini silakan di ya, buat review lah menurut teman-teman gimana. Atau kalau mau lebih teknis ya di sini nih. Ini juga ada di elok nih. Petunjuk teknis MA. Ini juga nih titik dasar. Lebih banyak lagi nih. Ya pokoknya 500 kata harusnya bisa dengan mudah teman-teman capai lah. Jumlah dan distribusi. Nah, gimana? Ya begitu. Dan SNI jaga. Jadi bahan-bahannya di sini silakan itu tugas minggu satu membuat review terkait titik dasar teknik. Begitu mungkin terkait tugasnya ada pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sabtu minggu depan aja ya. Hehe. Apa mau Rabu? Nah, ini kita diskusi lagi nih. Teman-teman kita ini kan kelas pengganti nih, mau Rabu atau Sabtu depan seminggu. Gimana? Menurut teman-teman? Ayo, dicatat aja. Dicatat atau ngomong boleh. Deadline tugas individu Rabu apa Sabtu depan? Kan itu kelasnya. Sabtu depan Mas, pakai emot nangis. Oke, Sabtu Mas. Oke. Sabtu depan. Oke, Sabtu ya. Sabtu depan ya jam 12 lah kayak sekarang. Sabtu aja. Ya, siap siap siap. Sabtu ya. Ini tugas individu Sabtu ya. Ya, review lah. Tadi kan banyak tuh. Jadi buka aja ini atau ini cari titik dasar. Udah, teman-teman baca lah. Gimana titik dasar itu apa, ordernya, penempatan, distribusi, ya gitu-gitulah. Titik dasar itu teknik itu ya kayak titik kontrol lah, titik kontrol pas teman-teman ngukur sutri 1, 2, 3 kan selalu ukur titik kontrol dulu ya. Nah, kalau ukur apa bidang tanah, titik kontrolnya ya ini titik dasar teknik. Pas awal banget. Kecuali nanti pas teman-teman jadi surveyor BPN, TDT-nya itu sudah ada di lapangan. Jadi teman-teman nggak perlu ukur ini lagi. Ini adalah kondisi di mana TDT itu belum diukur lah. Teman-teman buka daerah baru misalnya. Cuman ya kita pelajarin dari awal aja lah. Nah, gitu teman-teman ya. Ini tugasnya. Mungkin ada pertanyaan dulu kah? Nanti tetanya minggu depan tak buka dialog ya. Ngobrolnya dialog aja. Ada pertanyaan? Sisa 5 menit. Ada pertanyaan atau yang pengen dibahas? Kayak, Mas tadi Menteri BPN ada nitip sesuatu nggak ke kami? Ini materinya materi survei kadastral loh, cocok banget tadi sama Menteri. Harusnya tadi Pak Menteri nih ngasih materi kalian nih, cuman dia lah mau take off nih jam setengah 2, jadi ya dia izin lah, bilang ntar titip ke Mas Calvin aja. Oh ya, geng, siap Pak. Itu sih tadi bilang gitu. Enggak. Ada lagi. Maaf Mas, tadi saya belum masan ya. Nanti ini saya udah catat nih. Ada satu, Sabila. Ada yang belum absen? Tak catat dulu. Nim sama New ya? Kok di sini? Sorry. Notepad. Ntar tak bilang Bu Yeni. New sama new name sama new eh Salsabila Enzel Putri ini apa nih Putri Ainul Hamdi new kamu berapa kata belum absen Putri Ainul Hamdi oke ntar tak bilang Bu ini nih belum absen ya ada lagi 1 menit terakhir pengen tanya atau bahas tadi kayak si Abdul Ghaffur nanya 3D apa kalau di 3D kalau di BPN nih ini kalau misalnya tanya itu mah aku bisa jawab tuh. Soalnya aku juga lagi berperan dalam dalam project itu maksudnya. Ada. Nggak ada. Teman-teman jangan lupa yang teman yang nggak yang belum datang tadi, eh, jangan lupa join Elok ya. Soalnya tugasnya di Elok itu ntar nggak ngumpul. Nggak ada. Ya kalau nggak ada ya mungkin kita bisa akhiri ya. Sudah 1:55. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, jangan lupa minggu depan kita sudah masuk lagi ke kampus ya teman-teman yang di luar kota.
Tuh hati-hati di jalan, mungkin hari ini atau besok baru akan balik ke Jogja. Yang dari luar Jawa mungkin baru akan berangkat ya. Safe flight buat teman-teman, hati-hati di jalan. Semoga sampai di Jogja dengan selamat. Kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman sekalian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Saya ada yang belum absen. Yang belum absen, ntar chat aku aja ya, di WA. Mau tertutup soalnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih Mas Alvin. Oke, sama-sama. Ainul Makasih Hamid. Mas. Yoi. Tutup ya.